Allah, saya ini hamba yang penuh dosa ya Allah. Semestinya seperti itu, jangan seperti ini. Itu bodoh kali, goblok dia, miskin lagi, mukanya hancur, semuanya tidak beres. Kita selalu memontenin orang lain. Kenapa menjadi juri kepada satu sama lain? Bukankah kita lebih layak untuk membuat evaluasi introspeksi diri sendiri? Saya rasa lebih baik seperti itu, karena Rasulullah Nabi Muhammad adalah yang kita peringati pada malam hari ini adalah disuruh untuk mengintrospeksi diri, membuat evaluasi agar kita sadar sebenarnya kita ini siapa. Itu. Kemudian yang kedua, karena ada dua perkara tadi, satu perkara perlu kita ingat, dua perkara, dan satu perkara lagi adalah perlu kita lupakan. Yang kita lupakan juga dua perkara. Apa itu dua perkara? Yang perlu kita lupakan adalah kesalahan orang lain. Orang lain zalim untuk kita, dia selalu mengkhianati kita, membohongi kita. Silakan, tak jadi masalah. Kita sebenarnya kalau ada hal seperti demikian hendaknya kita bersabar. Karena orang-orang yang sabar ini banyak kitab sudah dijelaskan, nanti pahalanya luar biasa. Kita dikhianati, kita dizalimi dan semacamnya. Apakah kita rugi? Tidak rugi. Dalam sebuah kitab menjelaskan seperti ini. Yang zalim, yang mengkhianati ini namanya adalah zalim. Yang kena zalim namanya madlum. Contoh, saya menzalimi bapak ibu, namanya bapak ibu ini adalah madlum. Saya orangnya zalim karena membohongi, karena mengkhianati dan semacamnya. Saya zalim, ini madlum. Rugi saya di mana? Ini seluruh amal saya, amal kebajikan saya, ini adalah untuk bapak ibu. Karena ibu sabar, tidak ada rencana untuk membalas. Saya sudah rugi. Bapak ibu ada untungnya. Di mana untungnya? Karena seluruh amalan saya yang hari demi hari saya tumpuk, saya kumpulnya, diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bapak ibu. Satu untungnya. Yang kedua, untung si madlum yang kena zalim tadi, seluruh dosa-dosa bapak ibu ini untuk si zalim. Tapi kalau kita melawan, dia pernah melakukan kesalahan, kejanggalan dan dosa untuk kita juga membalas. Kalau kita ingin membalas berarti sama-sama ingin mau masuk dalam neraka. Seperti anak Nabi Adam dulu, yaitu Habil dengan Kabil. Ceritanya manakala Kabil itu ingin membunuh Habil, apa jawaban Habil? Bang, silahkan bunuh saya tidak akan mau membunuh abang. Biar abang masuk neraka dengan dosa abang yang lalu dan dosa membunuhku. Setan, iblis, laknatilah, kesempatan untuk dibakar-bakar si Kabil itu. Apa kau bunuh saja? Karena yang rencana kau menikahkan dengan Aklimah, ngapain disuruh nikah kamu dengan Labuda? Kan begitu ceritanya, kau bunuh saja. Karena kesempatan orang lagi marah, waktu itulah setan membakar-bakar dan masuk ke dalam jiwa Kabil. Terjadilah pembunuhan. Dikala itu menyesal. Kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, kalau nggak salah saya, maka termasuk pada orang-orang yang rugi si Kabil ini. Kenapa? Karena dia telah membunuh saudaranya, sehingga dia kebingungan. Maka karena itu jangan kita memperturutkan hawa nafsu bisikan setan. Setan hanya menyuruh, tapi nanti dia lepas tangan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 22 menjelaskan, "Walamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Setelah nanti kita mizan, hari pertimbangan,
nanti naik titi siratal mustaqim, ada sebahagian belok ke kanan, ada sebahagian belok ke kiri. Yang ke kanan berarti ahli surga, yang ke kiri ahli neraka. Maka di dalam neraka itu qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Apa kata syaitan nanti? Hai penghuni neraka. Siapa yang kata itu? Syaitan. Hai penghuni neraka, hari ini janji Allah benar, sementara janjiku fa akhlaftukum salah. Dulu saya hanya menyuruh, kalian kenapa mau? Goblok. Nah ini paling sakit. Nggak usah ngaji, nggak usah salat, nggak usah turuti taati kepada suami, silahkan kau galimi istri, nanti kau kumasukkan dalam surga, kamu akan puas di dalam surga pada hari akhirat. Kan begitu janjinya. Malas-malas ngaji, malas-malas puasa, malas untuk sholat dan sebagainya. Itu adalah bisikan syaitan. Tapi sayangnya beribu-ribu sayang nanti di akhirat, dia berkata, hai penghuni neraka, hari ini hari kiamat janji Allah semua benar. Orang yang taat, orang yang beriman, orang yang bertakwa dalam surga. Benar janji Allah. Mereka telah bersusah payah di dunia, balasannya surga. Kalian sekarang dalam neraka. Ini jangan kalian caci saya. Saya cuma menyeru, kenapa kalian mau? Menyakitkan kalau ada perkataan seperti itu. Maka di saat kita mau main judi, mau minuman keras, meninggalkan sholat, menzalimi satu sama lain, jangan mau. Ini sudah kena perangkap syaitan. Karena syaitan laknatillah, di saat diusir dari dalam surga, dia memproklamirkan diri kepada Allah. Ya Rabbi wa izzatika la azalu abwi bani adama madaman arwahum fi ajsadihim. Ya Allah, ya Tuhan, demi kemuliaan-Mu, aku akan menggoda anak Adam ini selama masih ada ruh di dalam jasadnya. Selama itulah selalu kita digoda, agar kita tidak menjadi orang yang taat, agar kita tidak mau beribadah. Karena syaitan punya kerja. Nggak perlulah pergi ke tempat tausiah. Kalaupun kamu sudah datang ke tempat ceramah, cepat-cepat pulang. Itu bisikan setan. Ini kalau ada yang bangun berarti udah kena perangkap setan. Coba bangun kalau berani. Karena setan seperti itu dia. Dia bilang, silahkan. Kata Allah menjawab setelah memproklamirkan diri kepada Allah. Allah menjawab, wahai mal'un, wa izzati wa jalali ya mal'un, demi kemuliaanku wahai mal'un yang terkutuk, silahkan kau goda makhluk-makhluk yang ada di dunia. Silahkan kau goda. Yang sempat kau goda itu adalah saudaramu, dan yang tidak sanggup kau goda adalah hambaku. Kemudian yang sempat kau goda, kemudian dia menyesal, bertobat, saya terima taubatnya. Maka jangan berputus asa. Sudah lama bergelimang dalam kemaksiatan dan dosa. Ya Allah, mungkin saya ini adalah penghuni neraka. Lalu kemudian kita terus menerus dengan kesalahan dan dosa. Jangan biarkan seperti itu. Jangan kita merasa putus daripada rahmat Allah. Jangan. Selama nyawa kita belum sampai ke gara-gara, ke tenggorokan kita, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, apakah kita meninggalkan salat, tidak mengaji, menjadi seorang pelacur, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita seorang lonte. Kenal sama lonte? Kalau kenal di mana jumpa? Seorang lonte itu misalnya, ini contoh ke Jakarta atau ke Medan ya. Karena waktu di desanya emaknya nggak ada lagi, ayahnya nggak ada lagi, menjadi seorang sebatang kara.
ada saudara mamanya, ayahnya di desa tersebut. Apa katanya? Sudah datang lagi dia, menjadi rugi, dah pasti mau minta itu. Karena hal tersebut selalu dia dengar, dia memutuskan berangkat ke kota besar. Untuk apa? Sesuap nasi, menjadi pelacur, menjadi orang yang hancur, Pak lu yang hancur dedak. Kemana dia? Ke Medan. Kemana dia? Jakarta. Ini contohnya saja. Hari demi hari yang dia lakukan adalah menjualkan diri menjadi seorang yang tidak bersih. Kemudian pada suatu hari dia melewati, setelah dia pakai pakaian yang seksinya, pakai make up, lipstick dan sebagainya, sudah cantik jelita, sangat seksi. Rupanya dia melewati sebuah masjid seperti ini. Waktu dia melewati sebuah masjid, Ustadz sedang mengajari para jamaah. Apa kata Ustadz itu? Ada sebuah hadis yang dikatakan oleh Ustadz itu, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun kesalahan yang kita kerjakan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mendengar sebuah hadis tersebut, kemudian dia menyesal. Dia balik lagi, tidak sempat datang ke diskotik, di tempat yang suaranya begini. Pernah dengar? Kalau pernah dengar berarti pernah datang. Oh, pernah dengar barusan waktu saya buat ini. Padahal saya kesempatan istirahat karena capek sekali. Jadi kemudian si pelacur tersebut tidak jadi untuk ke tempat diskotik. Dia menyesal, balik ke kosnya, lalu kemudian dia seluruh pakaiannya dia masukkan dalam tas. Kemana arahnya? Berangkat ke kampung. Untuk apa? Untuk membersihkan diri. Karena mengingat dia sebuah hadis, barang siapa yang melakukan kesalahan atau dosa, maka diampuni oleh Allah kalau dia menyesal. Maka berangkat daripada hal tersebut, dia menyesal, pulang kampung. Untuk apa? Untuk membersihkan diri. Dia ngaji, salat, kagak salat. Kalau ada orang yang bilang, ini orang yang paling jahat, orang yang paling jelek, menjadi sampah masyarakat, dia tidak menghiraukan, tidak mau membalas, silakan. Dia fokus kepada apa? Bertobat, saya bertobat. Tidak lama kemudian dia sudah menyesal. Ada pada suatu hari dia ada anak kucing jatuh ke got. Kemudian dia bersihkan, dia beri makanan. Disitulah datang rahmat Allah, mati. Siapa yang mati? Anak kucing atau pelacur itu? Mana ada kucing? Pelacur itu mati dia dengan catatan, tapi dia menyesal, bertobat.